Horas, selamat datang di podcast Bawaslu Kabupaten Toba. Bersama saya, Kris Monica Hutagaul, yang akan menemani di episode kali ini. Sahabat Bawaslu, di episode kali ini kita membahas tentang bagian penting dari Bawaslu yang jarang diketahui publik, yaitu Sekretariat Bawaslu. Nah, kita sudah kedatangan tamu spesial. Langsung saja kita sambut Bapak Frans MS Hutapea, SE MM, selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Toba. Selamat datang, Pak. Terima kasih. Apa kabar, Pak? Perkenalkan, nama saya Frans MS Hutapea, menjabat hal ini sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Toba. Dan terima kasih untuk undangannya, senang bergabung di podcast Bawaslu Kabupaten Toba. Banyak sahabat Bawaslu yang mengetahui bahwa Bawaslu itu adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum. Nah, di dalam Bawaslu ada peran sekretariat. Menurut pendapat Bapak, sekretariat itu apa, Pak? Dan peran sekretariat bagi Bawaslu, terutama di Bawaslu Kabupaten Toba. Baik, terima kasih. Kalau menurut pendapat saya ya mungkin itu pribadi ya, tapi ini menurut undang-undang atau aturan yang mengatur kalau tugas sekretariat Bawaslu adalah unsur pendukung tugas pengawasan pemilu. Kami menyediakan dukungan administrasi, teknis, logistik, serta pengawasan di lapangan secara langsung agar proses demokrasi pemilihan bisa berjalan secara optimal. Jadi mulai dari penyusunan anggaran, kepegawaian, hingga penyediaan sarana dan prasarana, kalau Bawaslu itu ibarat mesin besar, sekretariat lah motornya. Jadi mungkin gambaran seperti itulah. Karena saya juga baru bergabung di Bawaslu ini kurang lebih dari 3 tahun. Iya, Pak. Jadi kita sama-sama belajar lah. Jadi banyak membaca dan pengalaman kita kemarin juga membekali kita untuk lebih siap menghadapi pemilu ke depannya. Nah, seperti yang Bapak sampaikan, sekretariat adalah pendukung dalam hal pelaksanaan tugas pengawasan. Nah, menurut Bapak, apa saja tugas dan fungsi sekretariat, Pak? Baik, terima kasih Ibu Monik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Sekretariat Bawaslu adalah perangkat pendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu, baik tingkat pusat, provinsi, kabupaten, bahkan kecamatan. Tugas utama sekretariat adalah memberikan dukungan administratif dan teknis operasional. Mereka ini atau kita dari sekretariat yang membantu memastikan seluruh proses pengawasan pemilu bisa berlangsung efektif, efisien, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Mungkin itu, Chris. Baik, Pak. Berarti sekretariat membantu proses pengawasan ya, Pak? Nah, apa saja bagian-bagian dari Bawaslu, Pak? Baik, kalau bagian di Bawaslu itu kan kita mengikuti sesuai dengan divisi. Ya, karena kebetulan di Bawaslu Toba kita punya 3 divisi. Jadi sekretariat itu sudah dibagi 3. Jadi yang pertama bagian SDM atau organisasi dan sumber daya manusia, bagian penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, dan bagian hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat. Tim inilah yang menyiapkan, mengurus administrasi, menjaga arsip, dan memastikan operasional kantor itu berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan kantor itu sendiri. Membantu administrasi ya, Pak? Nah, menurut pandangan Bapak, apakah sekretariat itu hanya sebagai pendukung saja, Pak? Pendukung dalam arti kita memang pendukung, tapi di balik itu sekretariat lebih dari sekedar pendukung. Sekretariat bukan hanya melaksanakan teknis, tapi juga penggerak. Penggerak artinya mereka yang menjembatani koordinasi antara Bawaslu, daerah, dan stakeholder seperti KPU, pemerintah daerah khususnya Toba, hingga masyarakat sipil. Tanpa sekretariat yang solid, kegiatan pengawasan seperti patroli pengawasan, penanganan pelanggaran, hingga edukasi pemilihan bisa terganggu dan tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Begitu. Berarti membantu kerjasama dengan instansi lain ya, Pak? Ya, Pak. Nah, di masa tahapan nih, Pak, apa tantangan terbesar yang dihadapi sekretariat, Pak? Iya, betul sekali ya. Di pengalaman kita yang sudah lewat, kita udah lewati tahapan pemilih dan pemilu kada. Tantangan cukup banyak ya. Salah satu adalah kebutuhan yang sangat dinamis. Saat tahapan pemilu,
Misalnya kebutuhan anggaran yang cukup mendadak, SDM tambahan, hingga mobilitas logistik yang cepat, kita tuntut cepat. Selain itu kami juga harus tetap memegang prinsip akuntabilitas yang transparan. Jadi walaupun dikejar-kejar waktu, kami tidak boleh atau kita tidak boleh melanggar prosedur administrasi yang melanggar hukum dan aturan. Wah, berarti sekretariat tidak hanya kerja keras ya Pak, tapi kerja cermat juga ya Pak? Benar sekali. Baik Pak, apakah sekretariat itu berhubungan dengan pengawasan di lapangan Pak? Seperti yang saya bilang tadi ya, kalau sekretariat itu menjadi penghubung antara Bawaslu dan mitra kerja juga. Selain dari pemerintah atau stakeholder yang ada di Kabupaten Toba, termasuk pengawas ad hoc, distribusi logistik, hingga publikasi kegiatan. Dapat disimpulkan juga bahwa dukungan sekretariat Bawaslu Kabupaten Toba merupakan kerja sunyi yang bergerak gitu. Itu catatan saya dari tadi. Bisa dibilang juga sekretariat Bawaslu adalah penunjang keberhasilan pengawasan. Sukses tidaknya pengawasan pemilu jadi kalau kita lihat kantor Bawaslu yang aktif, kegiatan sosialisasi yang rapi, atau laporan-laporan pengawasan yang lengkap, ya yakinlah di balik semua itu ada kerja keras tim sekretariat. Wah, luar biasa ternyata peran sekretariat ya Pak. Di luar biasa atas dukungan tim sekretariat di Bawaslu Kabupaten Toba ini, ya kita solid dan tetap satu ide untuk menggerakkan motor ini. Pekerjaannya Pak. Iya. Terima kasih banyak Pak Pran Sutapea atas waktu dan kesempatannya dan informasi yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat ke depannya. Pertama, Bu Kris Monik, saya senang sekali di podcast Bawaslu Toba ini tetap dalam koridor dan tetap kerjasama yang baik kita tunjang di Bawaslu Kabupaten Toba ini. Baik. Terima kasih. Baiklah sahabat Bawaslu, demikian podcast kita hari ini dengan tema Mengenal Sekretariat Bawaslu. Di episode kali ini, sahabat Bawaslu dapat mengetahui tugas dan peran sekretariat dalam melaksanakan tugas pengawasan dan mendukung administrasi agar demokrasi dapat berjalan dengan baik. Sampai bertemu di podcast selanjutnya, saya Kris Monika Hutagaul. Saya Frans MS Sutapea. Pamit undur diri. Salam dari kami. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Horas, horas, horas.